Pertanyaan baliknya adalah, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awam? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pernah gak sih lu mikir kok makin kesini makin amburadul aja nih negara? Pencemaran lingkungan, kerusakan hutan di mana-mana, sumber daya rakyat digerus. Terus yang di atas sana cuma bilang dengan singkat, untuk kelangsungan negara. Apakah masyarakat itu bukan sebagian dari negara? Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Disclaimer dulu, gua bukan ahli politik, gua bukan pengamat politik, gua bukan ahli ekonomi, atau gua bukan pengamat ekonomi, tapi yang jelas gua hidup di negara ini sebagai rakyat biasa yang menghirup udara setiap harinya, tahu apa yang terjadi di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gue melihat Indonesia hari ini bukan sekedar negara yang mengalami masalah. Indonesia sedang mengalami kehilangan arah dan kehilangan rasa memiliki. Apa yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, sekarang tuh kayak kosong aja. Kayak cuma sebagai acara simbolik setiap tanggal 17 Agustus merayakan kemerdekaan. Yakin? Iya benar, merayakan kemerdekaan karena udah nggak dijajah lagi oleh negara lain, udah nggak dibantai lagi sama Belanda, Jepang, dan teman-temannya. Tapi sekarang kita malah dihajar habis-habisan sama negara kita sendiri. Gitu gak sih? Dulu politik adalah jalan perjuangan, tempat para pejuang rakyat bertaruh gagasan. Sekarang, politik isinya transaksi. Yang punya harta bisa beli pencalonan, gak perlu dibantah. Itu emang benar. Siapa yang berani jor-joran, yaitu yang menjadi orang yang berkuasa untuk beberapa tahun ke depan. Ironisnya, orang yang baik gak punya modal. Orang yang gak baik justru modalnya banyak. Mungkin gak sih kalau partai politik sekarang itu udah kayak pabrik tiket untuk kekuasaan. Tiap 5 tahun kita berganti kabinet dan presiden, tapi ujung-ujungnya yang berkuasa itu aja. Lalu perubahannya sistemnya tetap sama. Analoginya itu kayak film zaman sekarang yang isinya cuma Reza Rahardian doang. Publik makin kehilangan harapan dan rasa percaya kepada pemerintah. Kayak udah hilang aja gitu. Gimana enggak coba? Wong negara kita kehilangan netralitas. Lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi penengah antara pemerintahan dengan masyarakat kini malah menjadi kayak kubu-kubuan gitu. Masa iya untuk ngurusin satu ijazah satu orang aja itu perlu waktu bertahun-tahun. Emang sesulit itu melihat ijazah itu asli atau palsu? Bukankah kita udah hidup di zaman modern? Aparat, jaksa, bahkan lembaga anti korupsi jadi alat politik, bukan pelindung hukum. Ketika aparat hukum gak bisa netral, rakyat gak bisa berharap keadilan. Ya emang gak semua ya. Cuman sayangnya, yang menjadi oknum itu justru yang jabatannya mentereng. Banyak kok kasus-kasus yang gak tuntas, vonis yang rasanya gak adil untuk masyarakat. Dan ketika hukum menjadi gak adil, kekuasaan menjadi tirani yang secara gak langsung terlegalkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas beberapa kasus yang terlihat gak adil untuk rakyat kecil. Mari kita beralih ke pendidikan. Sistem pendidikan kita gak membentuk warga negara merdeka. Yang diajarkan adalah hafalan, bukan pemahaman. Yang dinilai adalah angka, bukan akal sehat. Sekolah lebih sibuk memenuhi indikator daripada membantu manusia berpikir. Anak-anak belajar untuk ujian, bukan untuk hidup layak. Guru ditekan birokrasi, siswa dijeli target. Dan pada akhirnya, yang lahir adalah generasi yang gak tahu sejarahnya sendiri. Dan gak tahu kenapa negaranya bisa begini. Nah, salahnya, banyak yang menyalahkan guru dalam hal pendidikan yang gak benar.
Guru nggak bisa dituding sebagai pelaku utama bobroknya pendidikan. Guru itu mengantarkan pengajaran berdasarkan sistem yang udah ditentukan dan berdasarkan eksperimennya sendiri. Guru cuma jadi kacung dari orang-orang di atas sana untuk bisa menggiring siswa agar tetap patuh dan manut sama sistem yang dikasih. Murid nggak bisa ngelawan. Agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ekonomi sekarang meninggalkan rakyat. Pembangunan dikebut habis-habisan. Proyek digencarkan, tapi rakyat kecil di balik proyek besar dan tertinggal masih berserak di mana-mana. Harga pangan makin tinggi, pengangguran gila-gilaan. Malah sekarang disuruh keluar negeri untuk membantu mengatasi pengangguran di Indonesia. Lah, kok terkesan lepas tangan? Solusinya apa? Bekerja di luar negeri. Janjinya lapangan pekerjaan. Tapi sampai sekarang banyak banget orang yang kesulitan dapat kerja dengan alasan gak good looking lah, tinggi badan gak memadai lah. What the fuck? Ketika ditanya apakah ekonomi Indonesia baik-baik aja, jawabannya wow sekali. Statistik ekonomi terus diklaim naik dan tumbuh. Oligarki ekonomi melahirkan oligarki politik dan rakyat cuma jadi latar belakang untuk butuh peresmian. Kalau sekedar mengkritik bad mining, saya setuju. Tetapi kalau ujungnya adalah pertambangan sama sekali tidak boleh dilakukan di dunia ini, di Indonesia, itu jutaan orang juga jadi korban. Lingkungan yang dikorbankan demi proyek itu berserak di sebagian wilayah kerak bumi. Hutan yang ditebang udah gak bisa dihitung lagi berapa ratus hektar. Tambang yang dibuka juga terbilang banyak banget. Semua atas nama investasi strategi. Padahal yang merasakan dampaknya bukan mereka yang berkantor di gedung tinggi, tapi warga desa sekitar area tambang atau proyek itu. Mereka kehilangan tanahnya, kehilangan hasil panen, dan juga air bersih seketika menghilang secara perlahan. Kayak rasanya warga itu diracuni pelan-pelan gitu. Tinggal nunggu mati sengsara aja. Petani digusur, nelayan tersingkir, dan suara mereka dibungkam dengan dokumen AMDAL yang disahkan tanpa nurani. Indonesia yang kaya secara alam, perlahan kehilangan jiwanya. Bukan karena musuh, tapi karena dijual oleh tangan sendiri. Indonesia itu udah kayak keluarga. Negara adalah orang tuanya. Nah, anak durhakanya ya yang ada di gedung mentereng itu. Ambisinya kegedean sampai bikin negara gila. Giliran protes kok malah disalahkan. Katanya negara demokrasi, menerima semua kritik dan saran. Secara prosedur, kita memang demokratis. Ada pemilu, ada KPU, dan ada parpol. Tapi secara substansi, demokrasinya itu kosong. Rakyat hanya diminta untuk datang 5 menit ke TPS, lalu ditinggal 5 tahun tanpa didekam. Kritik dibungkam, oposisi dilemahkan, media dikendalikan, dan buzzer dibayar untuk membalikan fakta jadi ilusi. What the hell? Terakhir ya, bangsa kita kehilangan rasa memiliki. Ini yang terasa paling tragis deh kayaknya. Banyak rakyat Indonesia sudah lelah mencintai negaranya. Bukan karena mereka nggak nasionalis, tapi karena berkali-kali dikecewakan. Rasa memiliki itu hilang ketika negara cuma hadir saat pemilu atau saat ingin dipuja. Di luar itu, rakyat dibiarkan bertahan hidup sendiri. Yang kaya merasa kayak gak butuh negara. Yang miskin berkali-kali memohon untuk dibantu dari semua kesusahannya. Tapi malah justru ketergantungan sama bantuan itu. Yang peduli lama-lama memilih buat diam. Karena bicara pun terlalu beresiko. Kesimpulannya, Indonesia hari ini bukanlah negara yang gagal. Tapi negara yang sedang berkembang sambil dibajak. Bukan dengan penjajah, tapi dengan sistem internal yang berkarat. Penjajahan modern gak lagi datang dari kapal layar, tapi ruang rapat tertutup, tender gelap, dan narasi politik penuh tipu daya. Rakyat udah merdeka, tapi sistem masih kolonial dalam wajah lokal. Apakah benar pemerintah gak mau membantu? Benarkah mereka gak melakukan apapun untuk rakyatnya? Jangan salah. Pemerintah kita juga berusaha mati-matian untuk menjunjung tinggi hak rakyat. Gak sedikit, tapi banyak. Mereka berjuang demi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Siapa bilang mereka cuma diam aja? Salah, mereka juga bergerak melawan kekuasaan yang amburadul. Tapi sayangnya, yang disoroti hanyalah kegagalannya aja. Seperti video ini.